Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, Constraint Satisfaction Problems. Sebelumnya kita udah membahas mengenai pencarian, kita udah membahas mengenai breadth first search, depth first search, kemudian ada A star ya, untuk searching yang terbaik ya. Nah sekarang di sini kalau kita lihat pencarian itu, search itu mencari apa dia gitu. Nah, jadi dia mengasumsikan dunia sebenarnya dia ada suatu single agent yang mencari itu, agent yang mencari jalan itu, kemudian ada aksi-aksi yang ditentukan deterministik, kemudian state-nya itu fully observed, artinya kita bisa lihat semua jalurnya, dan juga state space-nya discrete, itu udah jelas kemana aja pergerakan kita. Itu udah jelas di search. Nah, jadi ketika membuat planning, perencanaan dalam suatu pencarian, itu merupakan urutan dari suatu aksi yang kita bisa lakukan gitu. Nah, path ataupun jalan menuju goal itu yang paling penting dalam pencarian. Ya, jadi bisa jadi ada banyak cost-nya ya, ataupun kedalaman dari suatu path itu gitu. Bisa jadi dia panjang gitu. Nah, jadi itu dalam pencarian seperti A star kemarin kan ada cost-nya, kemudian ada heuristiknya juga untuk kita mencari suatu tujuan ataupun goal state gitu. Nah, berbeda dengan constraint satisfaction problem ya. Di sini kita ada identifikasi. Yang kita lakukan adalah meng-assign atau memberikan nilai kepada suatu variabel yang udah kita tentukan ya. Goalnya itu penting ya, goal tujuan kita itu sangat penting, apakah kita bisa mencapai yang kita inginkan apa tidak, tapi pathnya ataupun jalurnya itu tidak penting ya, yang penting goalnya tercapai ya. Dalam hal ini misalnya kalau maling ini dia tahu tujuannya ada mau mengambil berlian itu ya. Yang penting adalah bagaimana cara dia untuk menuju ke sini. Nah, jadi dia udah nampak langsung di mana berliannya. Jadi dia tinggal pikirkan gimana cara menuju ke sana ya. Mungkin pakai tali dari genteng, kemudian ambil, kemudian jalur keluarnya lagi gimana dan sebagainya. Ya, tapi pada constraint satisfaction problem dia lebih ke mengidentifikasi di mana goalnya gitu, di mana berlian itu gitu. Nah, jadi dia tidak tahu pasnya, dia bisa jadi muter-muter kemana-mana. Yang penting tujuan akhirnya nanti tercapai, dia mendapatkan berlian itu gitu. Ya, jadi CSV itu merupakan bagian lebih khusus dari identifikasi ini, masalah identifikasi seperti ini ya. Kita lihat seperti apa. Jadi kita masuk ke constraint satisfaction problem. Nah, ini contoh yang sangat terkenal ya, yang akan kita lalui nanti. Ini map coloring constraint ya, bagaimana kita mewarnai map peta Australia ini sehingga satu warna tidak boleh sama dengan warna di negara tetangga. Ya, jadi kalau standard search problem ya, state itu black box. Ya, artinya kita tidak bisa melihat seperti apa state-nya gitu. Ya. Jadi goal test-nya bisa menjadi suatu fungsi dari suatu state-nya. Successor function-nya juga bisa jadi apapun gitu. Ya, kalau untuk standard search problems. Nah, tapi kalau untuk constraint satisfaction problem, dia merupakan bagian dari search problem, ya. Nah, cuman state-nya itu didefinisikan langsung, ya. State-nya didefinisikan menggunakan variabel-variabel tertentu, ya, variabel x1, x2, x3 dan sebagainya. Dengan nilai yang bisa kita assign ke variabel itu diambil dari domain D. Nah, seperti itu. Nah, kemudian goal test-nya itu merupakan suatu set of constraint ataupun hambatan
yang menentukan apa kombinasi nilai seperti apa yang boleh diberikan kepada variabel itu. Nah, itu sebenarnya constraint itu. Ya. Kalau kita lihat di map coloring problem ini, ya, variabelnya apa di sini? Nah, coba pikirkan dalam beberapa detik. Ya, variabelnya adalah negara itu sendiri. Ya, negara ini adalah variabel. Ya. Nah, domainnya apa? Nah, domain ini adalah nilai yang bisa kita berikan kepada variabel. Nah, yang jelas tentu saja warna. Nah, jadi warna itu adalah domainnya. Nah, constraint-nya apa? Nah, constraint-nya warna negara ini tidak boleh sama dengan warna negara tetangga. Nah, itu aja sih constraint-nya pada saat ini gitu. Ya. Jadi oke. Jadi akan ada kita menggunakan algoritma ya yang lebih powerful dibandingkan standard search problem seperti A-star dan sebagainya. Ya, kita lihat contohnya ya. Ini contoh pewarnaan yang tepat ya, di mana Western Australia ini warnanya merah, Northern Territory-nya warna hijau, ini warna biru, ini warna merah, hijau, kemudian ada merah lagi, ada hijau di sini. Jadi tidak ada satupun tetangga yang warnanya sama, ya. Nah, di sini variabelnya apa tadi? Nah, seperti kita lihat adalah WA, NT, SA, Q, NSW, P, sama T, ya. Kemudian domainnya warna. Warna di sini ya kebetulan ada 3 warna, red, green, blue. Kemudian constraint-nya negara tetangga tidak bisa punya warna yang sama. Nah, secara implisit bisa kita buat satu persatu kayak gini. WA tidak boleh sama dengan NT. Kemudian WA tidak boleh sama dengan SA. NT tidak boleh sama dengan SA dan seterusnya. Ya. Nah, secara eksplisit bisa juga kita bikin WA dengan NT itu kemungkinan warnanya adalah red dengan green, red dengan blue, dan seterusnya. Tanpa ada red dan red, tanpa ada green dan green, tanpa ada blue dan blue gitu. Nah, jadi dengan kita udah spesifikkan ini constraint-nya, ya dia hanya bisa memilih antara ini gitu. Nah, solusinya assignment yang satisfying semua constraint. Ya, dimana contohnya ya, WA-nya ini red, NT-nya green, dan seterusnya, sehingga tidak ada yang warna yang bertabrakan. Oke. Nah, ini ada contoh yang lain. Ya, ini n-queens problem. Ya, maksudnya apa? Di sini kalau yang udah biasa main catur ya, queens itu atau ratu itu dia nyerangnya bisa horizontal, nyerang sini atau ke sini, atau vertikal, dia bisa nyerang ke bawah ataupun ke atas, ataupun diagonal, dia bisa nyerang serong kiri atau serong kanan gini. Ya. Nah, problem di n-queen adalah bagaimana cara kita ya, kalau misalnya ini ada 4x4 ya kotak caturnya dan kita memiliki 4 ratu, bagaimana cara kita bisa meletakkan ratu itu di mana ratu itu tidak saling menyerang gitu. Nah, ini ratu yang ini kan tidak bisa nyerang ini sekarang nih. Dan ini juga tidak nyerang ini juga tidak nyerang ini gitu. Nah, bagaimana cara penyusunan ini sehingga dia tidak menyerang? Nah, itu permasalahan di contoh kali ini gitu. Nah, formulasinya ada bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa kita buat variabelnya adalah XIJ misalnya. XIJ berarti ya kotak-kotak ini semua. Kemudian domainnya adalah 0 atau 1. Nah, artinya kalau X00 ini X00 ya. Kita lihat X00 ini 0 domain nilainya, value-nya. Kenapa? Karena tidak ada queen di sini misalnya. Nah, kalau di sini X01
ini 1 angkanya, nilainya, karena ada queen di situ. Dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Itu nilai-nilai yang bisa diberikan kepada kotak-kotak ini, 4x4 ini. Nah, constraint-nya apa? Kalau kita letak 0, 1 dan seperti ini, nah, seperti apa kita melihatnya? Nah, bisa kita formulasikan seperti ini contohnya. Untuk setiap IJK, di mana XIJ dengan XIK, XIJ berarti I di sini, J-nya adalah misalnya sini, IK berarti I rows yang sama, tapi IK itu berarti yang lain di sini, dan sini. Ya. Jadi kombinasi dari ini dan semua yang ada di kanan-kanannya itu hanya bisa 00, 01, 10 misalnya. Ya. Artinya ini dan ini jadi 01 kombinasinya. Ini dan ini 00 kombinasinya. Ini dan ini 00 juga. Ini dan ini 10 gitu. Nah, jadi dia tidak boleh ada 11. 11 kan nggak ada dalam sini. Artinya tidak ada 2 kotak di baris yang sama-sama memiliki queen. Nah, itu kan nggak boleh. Dia akan menyerang dia. Nah, itu kita letak di sini. Nah, dan juga berlaku untuk yang lain. Nah, yang ini tadi kita bicara masalah horizontal, ini kita bicara masalah yang vertikal. Ya, di vertikal tidak boleh ada kombinasi 1-1, di mana ada satu kotak yang memiliki queen dan satu kotak lain memiliki queen juga. Nah, kita letak seperti ini. Dan yang ini diagonalnya. Ini diagonal berikutnya gitu. Ya. Itu contoh formulasi pertama. Contoh kedua, satu lagi, sorry. Di sini untuk objektif functionnya, untuk menentukan apakah ini bisa tercapai apa tidak, kita tinggal jumlahkan XIJ semua, jumlahnya adalah N. Dalam hal ini N-nya adalah 4. Ya, jadi jumlah ini tambah ini kan tadi kan ini kan variabelnya kalau nggak 0, 1. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, udah 2, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0. Totalnya 4. Itu sesuai dengan jumlah N-nya. Nah, berarti dalam hal ini terpenuhi gitu. Objektifnya tercapai gitu. Ya. Nah, formulasi kedua bisa kita buat variabelnya adalah QK. Nah, Queen 1, Queen 2, Queen 3, Queen 4 misalnya. Nah, domainnya bisa jadi angka 1 sampai N gitu. Nah, constraint-nya setiap IJ non-threatening. Ya, secara implisit. Eksplisitnya Q1, Q2 ya, itu 13, 14 dan seterusnya. 12 nggak bisa. Ya, jadi ini maksudnya domain di sini, angka ini kita letak di masing-masing Q1 ini. Ya, di Q1 ini posisi queen ada di mana? Di 2. Ya, di Q2 posisi queen ada di mana? Di 4. Di Q3 posisi queen ada di mana? Di 1. Ya, maksudnya barisnya. Posisi queen Q4 ada di mana? Di 3. Nah, artinya Q1 sama Q2 tidak boleh berada di urutan yang sama. Misalnya 1-1 nggak boleh. Ya, sini nggak boleh ada 1-1. Queen sini nggak boleh. Ya, 1-2 juga nggak boleh. Kenapa? Kalau queen ada 1 sini, queen di sini ada pula di sini, berarti dia menyerang secara diagonal. Nah, 1-3 boleh. Artinya di sini boleh ada queen dan di sini boleh ada queen. 1-4 pun boleh juga. Di sini boleh ada queen, sini boleh ada queen. Dan seterusnya. Ya, itu secara eksplisit bisa kita listkan satu persatu. Oke. Nah, kemudian ada constraint graph. Di sini kita bisa melihat yang peta tadi itu bisa kita visualisasikan menggunakan graph seperti ini. Nah, jadi ini adalah negaranya. Ini garis ini adalah
warna apa antara bukan warna, sorry, ini adalah constraint-nya. Ini constraint antara WA dengan NT. Nah, constraint-nya apa dalam hal ini? Warna ini tidak boleh sama dengan warna ini, itu constraint-nya. Jadi dia ada pengecekan antara WA sama NT, WA juga ngecek antara WA sama SA, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi dalam hal ini disebut sebagai binary CSP. Kenapa binary? Karena each constraint itu, semua constraint-nya itu menghubungkan antara paling banyak dua variabel saja, variabel tertangga. Dia tidak dilihat constraint antara WA dengan V. Ya, tidak ada dibilang WA nih kalau ini hijau, V ini nggak boleh hijau, itu nggak ada. Ya, yang tidak diizinkan tetangga terdekat saja yang tidak boleh sama. Jadi itu disebut dengan binary CSP. Nah, jadi di sini binary constraint graph, di sini nodes-nya adalah variabel. Ini nodes ini adalah variabelnya. Arc ini, yang ini itu merupakan constraint-nya. Ya. Nah, cuman Tasmania ini Tasmania ini independent subproblem ya. Jadi artinya dia apapun warna ini dia nggak mengganggu ini gitu. Nah, ini ada contoh yang lain ya, cryptarithmetic ya. Jadi kayak kriptografi untuk arithmetic ya. Nah, di sini contohnya kayak gini. 2 plus 2 jadi 4. Nah, ini angka huruf-huruf ini mewakili angka. Jadi kita harus mencari angka apa yang merepresentasikan ini sehingga hasilnya sesuai gitu. Ya, misalnya di sini angkanya 2, di sini 2, berarti 2 tambah 2 4, berarti R4. Oh, ini 2. Sini jadi 2 juga. Nah, tinggal W ini apa? U ini apa? T ini apa? F ini apa gitu. Ya. Nah, dalam hal ini variabelnya apa? Ya, huruf-huruf ini F, T, U, W, R, O. Nah, kemudian ada variabel tambahan X1, X2, X3. Apa ini? Nah, X1, X2, X3 ini variabel yang menyimpan lebihan dari penjumlahan. Contoh ya. Misalnya di sini ada 8. O-nya ada 8. 8 tambah 8, 16. Di sini jadi 16. Satunya sisip sini kan? Nah, sisipan itulah X1. Sisipan kedua adalah X2. Sisipan ketiga adalah X3. Nah, kemudian domainnya apa? Domainnya angka. Bisa dari 0 sampai 9. Ini bisa kita gantikan dengan angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, tapi ya ini memenuhi constraint-nya. Constraint-nya apa? All different. Semua huruf-huruf ini harus berbeda. Ya, tidak boleh angka yang sama. O itu 2, kemudian R itu 2, itu nggak boleh. Ya, kemudian apa lagi? O tambah O, nih O tambah O sama dengan R ditambah 10 kali X1 sisipannya tadi gitu. Ya, contohnya kalau O-nya itu 8 ya. 8 tambah 8 sama dengan kan 16 ya. R-nya itu adalah 6 tambah 10 kali X1-nya 1. Ya, 6 tambah 10 jadi 16 gitu. Jadi X1-nya adalah angka 1 gitu. Ya. Dan seterusnya kita tambah untuk W, T, dan seterusnya ya. Nah, dia jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk tugas kalian ya, ini kalian selesaikan. Ya, selesaikan constraint-nya. Ini baru satu constraint yang ada. Coba listkan semua constraint yang ada sampai menyelesaikan ini. Ya. Nah, itu tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Sudoku. Nah, kalau ada yang pernah main Sudoku ya, di sini variabelnya semua square-square, kotak-kotak yang masih belum ada nilai. Itu adalah variabel-variabelnya.
Domainnya apa? Kita bisa masukkan angka 1 sampai 9 di sini. Nah, constraint-nya apa? Nah, itu tergantung permainan itu sendiri. Nah, permainan di sini adalah Sudoku, di mana tidak boleh ada angka dalam satu baris panjang ini yang sama. Kalau udah ada 4 sini, nggak boleh ada 4 di sini lagi. Kalau udah 8 sini, nggak boleh ada 8 di sini lagi. Dan juga tidak boleh ada warna angka yang sama untuk baris kolom yang sama. Sini 7, 2, 8, 3, 4. Nggak boleh lagi ada 4 di sini karena udah ada di sini. Nah, kemudian tidak boleh ada angka yang sama di dalam kolom yang dalam kotak 3x3 yang sama. Ya, di bagian sini ya tidak boleh ada warna yang sama. Angka yang sama. Sini udah ada 1, 2, 3, 4 di sini boleh. Tapi kalau 4 udah letak sini, nggak boleh lagi ada 4 sini karena dia sejajar, nggak boleh sama-sama ada 4. Nah, jadi bisa kita bikin secara implisit 9 way all different for each column. Ya, ini all different, ini all different, ini all different. Nah, dan ini juga all different, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh yang lain, the Waltz algorithm. Nah, Waltz algorithm ini untuk menginterpretasikan gambar ya dari polyhedra tertentu, ya, bentuk tertentu sebagai 3D object. Ya. Nah, ini merupakan contoh awal di mana komputasi AI itu direpresentasikan sebagai constraint satisfaction problem. Ya, di sini contohnya, kalau misalnya robot ini ngelihat mobil, dia ingin membuat 3D objeknya. Ya, itu udah banyak sekarang software-software yang kita tinggal selfie aja, diputar-putar ke muka, nanti muka kita bisa jadi 3 dimensi. Atau ada meja, kita kelilingi meja itu, nanti langsung bisa menghasilkan objek 3D-nya dari meja itu. Ya, teknologi di balik itu adalah CSP. Ya, nah di sini dia akan melihat, ya, each intersection is a variable. Setiap ada ini intersection, artinya persimpangan. Ya, sudut-sudut ya itu merupakan variabel. Nah, sudut-sudut yang tetangga itu ada constraint masing-masing antara satu sama lain. Nah, nanti solusinya bisa dalam bentuk 3D interpretasi. Nah, jadi yang sulitnya di mana di sini? Kalau dia ngelihat ini, dia bingung sebenarnya sudut ini nih di mana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, sudut yang ini kan sebenarnya sudut yang berada di luar ya. Ya, artinya dia secara 3 dimensi mengarah ke kita ini. Nah, tapi kalau sudut yang ini berbeda. Ini dia sudutnya ke dalam. Nah, jadi ini ada kayak kubik ya. Kemudian ini ada dipotong di tengah-tengahnya. Nah, jadi sudut yang ini sudut yang ada di dalam. Sudut yang ini adalah sudut yang ada di luar. Nah, jadi bisa kita lihat lagi seperti apa ini gitu. Nah, kalau kita lihat ini berarti di mana ini? Apakah ini ada di dalam atau di luar ini malah? Nah, itu yang akan difikirkan oleh CSP itu sendiri. Oke, jadi ada banyak banyak macam dari CSP dan constraint. Ya, di sini kita lihat CSP itu ada yang variabelnya discrete. Ya, discrete-nya itu udah jelas berapa banyak variabelnya. Bisa aja variabel ada 20, ada 50, 100 dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga yang domainnya itu finite. Ya. Terhingga, ya sudah jelas. Contohnya kayak warna tadi, ya, warna untuk bisa dimasukkan ke variabel ini hanya 3 warna misalnya, ya, atau bisa infinite domain. Bisa jadi domainnya adalah infinite, bisa jadi merupakan integer ataupun string gitu.
Nah, contohnya job scheduling. Nah, jadi variabelnya merupakan start atau end time for each job gitu. Jadi bisa jadi jam 1 lewat 1 menit atau jam 1 lewat 20 menit dan seterusnya. Itu jadi infinite domains. Jadi ada bisa banyak kemungkinan ya. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa di pertemuan berikutnya contoh-contohnya ya. Nah, kemudian ada continuous variable. Nah, continuous variable itu variabelnya bisa berubah-berubah gitu. Ya, contohnya adalah start atau end times for Hubble telescope observation. Nah, ya. Jadi itu dua contoh ya, satu discrete variable sama continuous variable. Tapi dalam pertemuan kedua dan ketiga nanti yang kita akan bahas mengenai yang sederhana saja, yang discrete variable ya. Nah, constraint-nya gimana pula? Jadi bisa ada banyak macam juga constraint-nya. Yang pertama bisa jadi unary constraint. Unary artinya cuma satu variabel yang terlibat gitu. Nah, jadi dalam contohnya misalnya SA yang tadi ya tidak boleh warnanya hijau gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi warna yang lain boleh, dia bisa warna biru, bisa warna merah gitu. Cuman untuk SA, khusus SA itu misalnya negaranya saya nggak mau warna hijau misalnya. Jadi itu unary constraint. Nah, binary constraint seperti apa? Nah, itu tadi yang melibatkan pasangan variabel. Ya, contohnya SA itu tidak boleh sama warnanya dengan WA gitu. Tapi domain yang dimasukkan bisa green, bisa jadi gitu. Nah, kemudian ada juga higher order constraint yang melibatkan 3 ataupun lebih variabel. Contohnya cryptarithmetic yang tadi. Ya. Nah, tapi sebenarnya untuk unary constraint ini, karena kita tahu SA tidak boleh green, ya sebenarnya tinggal kita buang aja domain dari si SA ini gitu. Nah, jadi itu bisa equivalent dengan reducing domain, mengurangi domainnya gitu ya. Nah, kemudian ada preference ya, ada keinginan tertentu gitu ya. Ini bisa dianggap sebagai soft constraint. Kalau yang tadi ini semua ini hard constraint, artinya itu harus dipenuhi. Ya. SA tidak boleh sama dengan WA, itu harga mati. Kalau dia sama itu berarti melanggar constraint, nggak boleh. Tapi ada namanya soft constraint, boleh langgar dikit-dikit lah gitu, tapi bayar penalti misalnya gitu. Contohnya red is better than green, ya. Jadi artinya kalau kita pilih red, nah, oke. Kalau kita pilih green, ya boleh sih, cuman ya kita bayar denda sedikit misalnya gitu, ya. Nah, jadi ini bisa direpresentasikan dengan cost ataupun denda itu untuk setiap assignment dari variabel itu. Ya. Nah, jadi dengan adanya soft constraint ini, CSP tadi, constraint satisfaction problem, itu menjadi constraint optimization problems. Jadi dari S jadi O. Ya, karena kita mau mengoptimalkan cost yang kita keluarkan, ya. Jadi semakin dikit costnya, semakin optimal solusi kita gitu. Oke. Nah, di dunia nyata seperti apa itu penggunaan CSP? Nah, itu bisa dalam scheduling, ya, timetabling, jadwal kuliah, ya, assignment problem, siapa yang akan mengajar kelas yang mana gitu, ya, hardware configuration, ya, kalau bikin merakit PC, speknya seperti apa, mana yang cocok dengan mana gitu, ya. Kadang ada motherboard yang nggak cocok dengan VGA tertentu dan sebagainya. Nah, kemudian bisa transportation scheduling, ya, jadwal supir bus, ya, itu bisa disesuaikan. Factory scheduling di apa namanya, di factory lah, factory
pabrik ya. Jadi scheduling di pabrik misalnya. Nah, circuit layout ya, komponen elektronik gimana cara ngeboardnya gitu. Sehingga menghemat waktu dan menghemat listrik ya. Dan seterusnya. Ada banyak ya, real problems yang melibatkan a real variable untuk di CSP ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan CSP? Nah, kita tadi sudah melihat kalau CSP ini merupakan sub dari permasalahan search ya. Nah, sekarang akan kita lihat kalau menggunakan standard search formulation seperti apa menyelesaikan CSP. Nah, ya di sini stage-nya define by value assigned so far, ya artinya partial assignment. Sejauh ini udah mana aja yang warnanya udah diwarnai ke gambar itu misalnya. Ya, initial state-nya adalah empty assignment, masih kosong, belum ada yang diwarnai. Kemudian successor function-nya apa? Kita assign value ke variable yang belum di-assign gitu. Nah, goal-nya current assignment complete dan memenuhi semua constraint yang kita tetapkan. Nah, kita mulai dari straightforward dulu yang naif, nanti akan kita kasih improvement sehingga bisa mencari lebih cepat gitu ya. Oke, kalau kita lihat di depth first search di sini seperti apa? Ya, depth first search itu kan dia mencarinya ke dalam ya. Jadi dari sini cari ke sini, cari terus misalnya gitu. Nah, seperti apa nanti problemnya ketika kita menggunakan naive search? Kita akan lihat. Ini demonya ya, demo yang bagus dari slide ini ya. Kita lihat. Sorry. Nah, ini contohnya. Kalau mau mewarnai ini semua, kita gunakan naive search. Ya, kita assign ini nilainya, kemudian apa warna yang lain dan seterusnya. Misalnya kita letak warna biru pertama. Nah, depth first search itu kita akan masuk ke dalam, ya, terus ke dalam. Jadi kita warnai dulu semuanya, ya. Warna biru, ya, kita warnai terus biru ya. Maaf terlalu cepat ya. Biru terus sampai ke ujung. Baru dia ngelihat bandingkan sesuai constraint-nya, memenuhi apa tidak. Nah, coba balik lagi sampai akhirnya semuanya memenuhi constraint. Nah, tapi karena depth first search itu dia langsung masuk ke bawah terus sampai bawah. Nah, jadi dia udah jelas dari awal sebenarnya biru sama biru tadi salah, tapi dicarinya terus. Nah, jadi itu udah jelas salah kalau menggunakan DFS biasa. Nah, makanya kita ada backtracking search. Backtracking search ini basic dari uninformed algorithm untuk solving CSP. Ya, jadi idenya pertama satu variable at a time, satu variable dulu satu persatu kita selesaikan. Jangan diwarnai biru semua dulu baru kita mikirkan constraint-nya dilanggar apa tidak, tapi satu persatu kita cek gitu ya, one variable at a time. Jadi kita cek misalnya WA-nya the red, kemudian NT-nya green. Nah, ini akan sama dengan NT-nya green sama WA-nya red ya. Jadi kita perlu mengconsider mewarnai untuk satu variabel dalam setiap step langkah kita. Yang kedua, kita cek constraint-nya setiap kita mengassign ke variabel berikutnya. Ya, kalau tadi kan tidak diceknya yang DFS. Nah, di sini setiap kita tambah variabel baru, kita cek melanggar constraint apa tidak itu. Nah, depth first search dengan dua improvement ini disebut backtracking search, ya. Oke, dia bisa menyelesaikan n queens untuk n sama dengan 25. N queens yang problem tadi. Jadi ada 25 kotak, ada 25
queens, ya, 25 kali 25 kotaknya ya. Dan ada 25 queens, itu bisa diselesaikan dengan backtracking search ini. Oke. Contohnya di sini masih kosong, kemudian dari sini bisa jadi ada merah, biru atau hijau atau biru, kemudian sini bisa jadi warnai satu-satu, hijau dengan biru, dan seterusnya gitu. Kalau nanti dia udah salah, nanti dia bisa backtrack gitu. Ini algoritmnya kalau mau dilihat. Nah, ini kita langsung masuk ke demo. Ya. Kosong, biru. Nah, berikutnya otomatis dia langsung ngecek. Nah, biru karena nggak bisa, karena melanggar constraint. Jadi bisa kita coba merah misalnya gitu. Nah, kemudian di sini bisa jadi biru, karena bisa jadi ini tidak melanggar kan, nggak apa-apa. Terus ini merah karena nggak apa-apa. Kita coba hijau sini bisa aja, cuman di sini nggak bisa lagi warna apapun. Nah, makanya dia backtrack terus coba sampai selesai. Ya, jadi dalam setiap langkah dia mengecek apakah dia melanggar constraint apa tidak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengimprove backtracking lagi? Ya, tadi karena cuman untuk n queens-nya cuman bisa 25. Nah, untuk yang n-nya lebih tinggi misalnya 50 itu udah nggak bisa lagi backtracking. Terlalu lama dia. Ya, jadi caranya untuk mengimprove backtracking itu bisa dengan cara ordering. Ya, variabel mana yang perlu kita assign berikutnya. Nah, urutan mana yang value-nya perlu kita coba gitu. Kalau tadi kan dia nyoba datar gini aja ya. Mana tadi? Dia nyoba datar ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau udah menggunakan ordering, itu akan kita tentukan nanti yang mana satu. Ya. Nah, filtering itu apakah bisa kita mengedetect failure dari awal gitu. Nah, itu kita menggunakan filtering. Gimana nanti kita lihat. Ya. Structure-nya juga bisa kita lihat problem structure-nya gitu. Ya, filtering gimana? Filtering di sini artinya kita keep track domain-nya. Domain untuk variabel yang belum kita assign. Nah, kemudian kita buang bad option yang itu akan menjadi gagal nanti kalau kita domain itu kita letak value dari domain itu kita masukkan gitu. Kemudian akan ada forward checking. Ya, jadi kita buang semua value yang akan nge-violate constraint yang udah kita tentukan. Ya, ketika kita menambahkan assignment baru. Contoh ya, di sini misalnya pertama kita mewarnai WA, ya, WA kita warnai merah, ya, di sini berarti jadi warna merah. Nah, apa yang terjadi setelah WA ini ada NT atau SA sampingnya? Berarti NT dengan SA itu tidak boleh lagi warna merah, kalau enggak dia akan melawan constraint. Makanya NT dibuang warna merah, SA pun dibuang warna merahnya. Ya. Kemudian kita warnai pula berikutnya warna hijau di Q. Nah, kalau Q berubah jadi hijau, nah, yang mana yang akan berubah lagi? NT harus di forward checking, SA harus di forward checking, NSW juga harus di forward checking. Tidak boleh ada warna hijau di sini. Kita lihat kalau Q warna hijau, ya, NT dibuang opsi hijau, NSW dibuang opsi hijau, SA dibuang opsi hijau. Jadi seperti ini dia. Nah, berikutnya kalau kita warnai biru yang di bawah V, ya, V ini warna biru, maka ada dua yang akan kita cek. SA dengan NSW tidak boleh warna biru. Nah, ketika ini biru, SA jadi nggak ada lagi pilihan, udah habis dia. Nah, NSW pun hilang birunya. Ya, nah dalam hal ini nggak mungkin kan SA ini kosong nggak diwarnai gitu. Nah, jadi walaupun udah kita ngefilter masih ada error jadinya. Dalam hal ini tidak bisa kita mewarnai si SA lagi
karena SA ini udah nggak ada pilihan warna. Mau bikin merah, tabrak sini, mau bikin hijau, tabrak sini, mau bikin biru, tabrak sini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita pakai forward checking. Nah, ini warnanya. Nah, ini dia warna masing-masing value yang ada di domainnya gitu. Nah, kalau kita letak biru sini, 3 variabel sini nanti akan hilang birunya. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita next, kita coba tambah sini mau hijau atau merah. Misalnya kita pilih merah, maka merah-merah di tetangganya hilang. Nah, kemudian assign sini hijau, sini. Ah, kan kosong ya di sini. Nah, gini backtrack kalau kayak itu, mundur. Coba yang lain, mundur, baru akhirnya solve. Seperti itu ya. Nah, jadi forward checking itu akan mengirimkan informasi dari yang udah di-assign, yang udah diwarnai, ke yang variabel belum di-assign. Artinya informasinya adalah warna ini udah dipakai gitu. Nah, jadi variabel yang berikutnya tidak boleh menggunakan warna yang sama gitu. Ya, cuman dia tidak bisa nge-provide early detection for all failures sampai akhir nanti. Nah, oleh karena itu kita perlu ada improvement nanti. Ya, dalam hal ini NT sama SA sama-sama nggak boleh blue kan. Nah, karena ini WA, Q sini, blue sini nggak bisa, dia bertabrakan. Jadi SA nggak ada nilainya, atau NT jadi nggak ada nilainya nanti jadi ya, gitu. Nah, jadi jadi bagaimana caranya? Ini nggak kita jelaskan lagi di sini, cuman intinya selain tadi kita ngefilter forward checking, kita juga perlu melakukan ordering. Ya, sebelumnya tadi udah kita bahas juga mengenai ordering, tapi sini tidak akan bahas lebih jauh. Intinya variabel mana yang perlu kita assign. Nah, kalau yang tadi sini kita langsung aja urutkan gitu kan. Dari sini tiba-tiba lompat ke sini, tiba-tiba lompat ke bawah gitu. Nah, kalau dengan cara yang seperti ini, tidak diorder urutan yang mana yang mau di-assign dulu, ya kita lihat tadi ternyata ada error di sini, dia tidak bisa ada nilai. Nah, jadi caranya setelah kita menggunakan forward checking, kita juga gunakan ordering. Artinya, yang mana satu yang mau kita warnai, itu yang paling banyak constraint-nya. Artinya, setelah kita warnai merah, yang ada constraint-nya mana sekarang? Kalau kita back ya, kalau kita pilih merah, yang paling constraint-nya, yang paling sedikit pilihannya siapa? NT atau SA. Maka yang harus kita warnai adalah NT atau SA, bukannya yang lain gitu. Nah, jadi itu urutannya. Ya, itu bisa kita lihat warna domain yang paling sedikit yang kita kerjakan dulu. Nah, itu akan meningkatkan proses pencarian dan mengurangi backtracking ke depan gitu. Ya, seperti itu. Nggak usah kita bahas lebih dalam. Yang penting kalian tahu konsepnya seperti apa. CSP ini sebenarnya merupakan bagian dari searching, pencarian, tapi ada tambahan dalam setiap step pencarian itu kita ada mengecek constraint gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup untuk teorinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam implementasi langsung, sehingga kalian bisa menggunakan ini untuk skripsi kalian gitu. Ya, jadi apa saja software yang ada yang menggunakan CSP itu disebut CSP solver, ya, Constraint Satisfaction Problem Solver. Nah, ini yang paling terkenal sekarang Google OR Tools, bisa kalian cek di sini. Nah, itu di pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai linear optimization menggunakan the Globe Linear Solver. Akan ada 2 contoh nanti, a simple example sama Stickler diet. Kemudian ada integer optimization
dengan menggunakan CP set solver, constraint problems, dia menggunakan satisfiable gitu ya. Solver, kita akan melihat crypta arithmetic puzzle yang tadi ya. Kemudian kita menggunakan mixed integer programming solver. Nah, ini untuk menyelesaikan assignment problem. Nah, ini akan kita lihat di 2 pertemuan berikutnya, sehingga teori yang kalian dapatkan di pertemuan kali ini bisa kalian implementasikan, mengimplementasikannya untuk skripsi kalian. Oke? Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas yang tadi kalian kumpulkan di Spada seperti biasa. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.